Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis syariah dengan tema bisnis sebagai suatu sistem dan fungsi-fungsi di dalam bisnis syariah. Bisnis sebagai suatu sistem adalah serangkaian komponen yang disatukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan benefit. Serangkaian aktivitas atau suatu pekerjaan yang terstruktur, yang saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk meraih tujuan tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa proses, namun tetap tujuannya berkontribusi untuk mencapai tujuan utama dari proses bisnis itu sendiri. Proses bisnis biasanya melibatkan pemetaan suatu proses di dalamnya sampai proses aktivitasnya selesai. Selanjutnya, alasan mengapa pengusaha sangat membutuhkan suatu sistem yang mengatur bisnis. Ada 5. Yang pertama, sistem bisnis menciptakan kultur. Yang kedua, sistem yang benar membuat bisnis berjalan lebih baik dengan atau tanpa Anda. 3. Menghasilkan produk yang semakin lebih baik. Yang keempat, bisnis siap bersaing dalam jangka panjang. Yang kelima, membangun tim dan loyalitas karyawan. Lalu yang selanjutnya, hubungan bisnis dengan masyarakat. Bisnis dalam bentuk lembaga di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai rumah tangga perusahaan atau RTP. RTP selalu berhubungan dengan PTK atau rumah tangga konsumsi. Hubungan antara rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumsi erat sekali dan saling membantu satu sama lain dalam mencapai kemajuan. Hubungan bisnis dengan pemerintah. Pemerintah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai sosial, bangsa, dan adat istiadat. Bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keluarga mengarahkan dua kekuatan untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Lalu selanjutnya, bisnis syariah. Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau perdagangan, sementara syariah artinya sumber jalan yang lurus. Sementara secara istilah, syariah artinya perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umat manusia, baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah. Kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya mendapatkan keuntungan semata, namun bisnis ini lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bisnis ini dibatasi oleh cara mendapatkan keuntungan dan mengembangkannya dengan konsep halal dan haram tentunya. Jika halal dijalankan, namun jika haram maka ditinggalkan. Sehingga bukan melalui keuntungan namun juga mendapatkan keridhaan dari Allah.
Ciri-ciri bisnis syariah. Yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Yang ketiga, mengimplementasikan aturan secara syar'i. Yang keempat, hanya berorientasi pada dunia, namun juga akhirat. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau jasa. Prinsip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, murabah. Murabah adalah akad di dalam jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan. Selanjutnya, salam. Transaksi jual beli barang secara pesanan di mana penjual akan menyerahkan barang dagangannya di kemudian hari, sementara pembeli melakukan pembayaran pada saat akad telah disepakati yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya, istihna. Suatu akad transaksi yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama, namun dengan seseorang produsen, suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati kedua. Lalu yang selanjutnya, prinsip sewa atau ijarah. Prinsip ijarah ada 2 macam, yaitu ijarah dengan objek transaksi. Lalu yang kedua, ijarah transaksi pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, prinsip bagi hasil atau syirkah. Merupakan akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang akan diperoleh ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang selanjutnya, prinsip wadiah atau titipan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik mengembalikannya. Lalu yang kedua, wadiah yad amanah. Wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.